Gadis itu mengorbankan jiwanya kepada Raja Iblis untuk mendapatkan sihir yang kuat. Hanya untuk membuat para dewa yang pernah menyakitinya membayar harga yang seharusnya. Tanpa disadari, penguasa istana dewa yang ingin dia hancurkan ternyata adalah ibu kandungnya. Ternyata 20 tahun yang lalu, gadis yang baru lahir itu karena tubuh suci ras iblis menyadarkan Raja Iblis yang terperangkap di neraka es. Ayah gadis itu, untuk menghindari masalah yang lebih besar, berencana untuk menghancurkan putrinya di tengah penjagaan yang ketat. Untungnya, ibu gadis itu datang tepat waktu untuk menyelamatkannya. Putri, ibu tidak bisa melindungimu. Hanya bisa melemparmu ke dalam sungai air hitam ini. Segala sesuatu itu tergantung pada takdirmu. Pada saat yang sama, Raja Iblis yang terjebak di penjara dingin ekstrim melihat hal ini, menggunakan darah dari hatinya untuk mengkristalkan sebuah tubuh, menunjukkan seorang nelayan untuk menyelamatkan gadis itu ke darat. Namun roda takdir berkisar pada hari dia menyelamatkan pria itu. Segera keduanya saling jatuh cinta. Untuk membuat pria itu melangkah ke pintu kerajaan dewa, gadis itu memberikan gelang yang ditinggalkan ibunya kepada pria itu. Tak disangka setelah menjadi dewa, pria itu malah balas dendam. Ia tidak hanya melukai ayah angkat gadis itu parah, bahkan ia menangkap mereka yang memiliki tubuh ras iblis dan membawanya ke surga. Ia berencana untuk mendapatkan pujian dari kakak gadis itu. Beberapa hari lagi adalah ulang tahun adikku. Yang aku perintahkan adalah untuk membawanya kembali. Kami sekeluarga berkumpul. Kamu tangkap 2 semut untukku. Ada gunanya apa? Malam panjang, bawahan tahu kesalahan. Akan pergi mencari nona ketiga. Pergi. Bawa 2 sampah ini pergi. Ah. Kau memohon padaku untuk menyelamatkan ayahmu. Semut ini memohon padaku untuk menyelamatkan seseorang. Tuan Xian, aku mohon padamu, tolong selamatkan ayahku. Berkatilah dia. Tolong. Baiklah. Kalau sudah terbakar, tidak perlu diselamatkan. Insight yang tinggi, Elder. Bagaimana? Kau benci padaku. Kalian semua sampah dari ras setan. Mengumpulkan kotoran alam semesta. Hanya karena keberadaan kalian. Itu membuat adikku semakin terkontaminasi. Membuatnya jauh dari ayah dan ibunya sejak kecil. Membuat keluarga kami tidak bisa berkumpul. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Matilah. Berhenti. Ahye, kamu sedang berulah apa? Ibu. Kau datang kemana? 7 hari lagi adalah hari lahir adikmu, Xiao Gu. Aku sudah menyuruhmu mengirim orang untuk mencarinya. Apakah ada kabar? Kaisar sebelumnya beberapa tahun yang lalu sangat ingin menang. Gagal melewati ujian. Sekarang tidak ada lagi yang bisa menghalangi Xiao Gu pulang. Kau segera memberitahu seluruh Xian Domain. Siapapun yang dapat membawa Xiao Gu kembali, akan diberi hadiah 1 jenis harta benda dan obat-obatan. Duduklah. Sebagai penasehat senior di Immortal Palace Changqing, ini perintah ibu. Hamba segera melaksanakannya. Hei! Kirimkan 2 iblis dari ras iblis ini ke penjara dingin yang ekstrim. Biarkan mereka hidup dan mati sendiri. Tunggu sebentar. Tubuh Asura. Ini adalah tubuh suci dari ras iblis. Wanita ini benar-benar memiliki tubuh Asura. Ibu, keterampilan kultivasi kelahiran ulangmu sudah mencapai tingkat tertinggi. Tidak mungkin salah, kan? Bukankah itu Xiao Gu?
Ternyata aku terlalu memikirkannya. Bagaimana mungkin ini bisa begitu kebetulan? Dia bukan adikmu. Namun, tubuh suci Asura sangat jarang ditemui. Berguna bagi kakakmu untuk berlatih. Kirim dia ke gua Xiayue saja. Orang-orang, bawa orang tua ini ke penjara es yang ekstrim. Ikan kecil. Permaisuri. Kami semua adalah manusia biasa. Apapun yang kau inginkan, kami semua akan memberikannya padamu. Aku memohon padamu, tolong lepaskan ayahku. Bawa dia pergi. Aye, apa yang kau lakukan? Wanita ini juga memiliki tubuh suci Asura. Ibu menyuruhku membawanya kemari. Dia mengatakan itu berguna untuk latihanmu dalam teknik sihir setan Asura. Sebenarnya juga untuk mencari adik perempuan. Aku baru bisa melatih ilmu sihir ini. Jangan sampai kau menyebarkannya. Itu tidak baik bagi keluarga Han yang menguasai istana dewa. Tak perlu khawatir. Dengan kekuatan keluarga Han kita, di istana dewa yang abadi ini, siapa yang bisa menimbulkan ancaman bagi kita? Sejak ayah gagal dalam ujian, keluarga Xiao telah bergabung dengan beberapa keluarga. Secara diam-diam melakukan tindakan kecil. Kita tidak boleh lengah. Kakak, apakah kamu bisa menemukan adik kecil dengan teknik iblis yang kamu latih ini? Sebenarnya, aku hampir menyelesaikannya. Nanti cukup mengubah tubuh, sementara menjadi tubuh suci Asura. Maka dapat merasakan posisi konkret jiwa adik. Lalu tunggu apa lagi? Bagaimana cara menggunakannya? Tubuh suci Asura. Yang terpenting adalah darah di seluruh tubuh. Dan 7 tulang syura. Kau bisa lepaskan semuanya. Serahkan padaku untuk dimurnikan. Hahaha. Itu mudah sekali. Elder Ye, jangan. Aku dan ayahku selalu berperilaku baik. Aku tidak pernah melakukan kesalahan. Aku tidak pernah menyakiti siapapun. Mengapa kamu harus memperlakukan kami seperti ini? Tidak ada yang disakiti. Adikku telah tercemar oleh kalian, kaum iblis, hingga pergi dari kami sejak kecil. Aye, jika dia benar-benar tidak pernah menyakiti siapapun, itu saja. Aku hanyalah. Ahye. Ulang tahun adik perempuanku masih ada 7 hari lagi. Dia sudah lama meninggalkan rumah ini. Bukankah kau ingin membuatnya menderita 7 hari lagi? Jika kau mau bekerja sama secara sukarela, aku akan memberimu ramuan, supaya kamu bisa menyelamatkan ayahmu. Benarkah? Kakak bersedia menyerahkan darahnya. Baiklah. Ayah, kamu di mana? Ayah. Ini ramuan yang diberikan oleh Xian Chang. Kau segera makan. Bisa menyelamatkan nyawamu. Jangan pedulikan aku. Temukan kesempatan untuk melarikan diri. Para immortal di sini semua iblis. Kau segera makan obatmu. Xiao Yu juga terluka. Kau makan. Mengapa tanganmu seperti itu? Tidak apa-apa, aku terpeleset. Satu tulang naga Asura telah dicopot. Namun nyawamu cukup keras. Apa yang mereka maksud? Sampah tua, putrimu, adalah tubuh suci Asura. Dia bersedia menggunakan semua tulang dan darinya. Tukar nyawamu. Hari ini adalah hari pertama. Yang dibongkar adalah tulang syura yang pertama. Sampai hari ke-7. Semua tulang syura akan dibongkar. Darah akan mengering. Dia juga akan benar-benar hancur. Lucu sekali. Jangan. Kecil ikan, kau jangan ah.
Anak perempuan baikku. Ayah. 20 tahun yang lalu kalau bukan karena kau menyelamatkanku. Aku sudah lama meninggal. Sekarang aku membayar nyawa ini kembali kepadamu. Kenapa kau begitu tidak rela? Ayo kita sama-sama imut. Dan besar dari malam panjang. Memang luar biasa. Berikan kepada kedua iblis ini. Sungguh merupakan pemborosan. Kembalikan padaku, kembalikan padaku. Kembalikan padaku. Ikan kecil. Periah. Jika kamu ingin manis, manjakan aku. Tinggalkan putriku. Jangan susahkan Xiao Yu lagi. Xian Yi. Demi semua tahun aku merawatmu. Tinggalkan Xiao Yu saja. Aku sudah bilang sejak lama, kami para praktisi immortalisasi memutuskan segala yang duniawi, masa lalu. Biarkanlah ia lenyap begitu saja. Ayah. Jangan minta kepada mereka. Kalau sudah lucu ya sudah lucu. Ingatlah. Adikku Xiao Gu adalah tubuh Asura. Di bahu kanan ada sebuah tanda berbentuk bunga persik, yang masih dilengkapi dengan gelang biji bodhi. Dapat menghangatkan tubuh, menenangkan jiwa. Itu adalah warisan dari Ibu Ratu. Mungkin seperti inilah bentuknya. Xianyi mengirimkan harta karun wanita ini. Itu adalah gelang tangan bodhi. Dan itu juga adalah tubuh Asura. Hanya saja tanda di bahunya telah terbakar. Kemungkinan besar dia adalah Xiao Gu, jika keluarga Han menyadarinya. Konsekuensinya akan sangat serius. Pergi dari sini. Kakak. Siapa yang ada di sana? Dengan keberanianmu, kamu berhak untuk menanyakan nama saya. Siapa kamu? Datanglah, biarkan saya melihatmu. Di mana kamu? Jalanlah maju 17 langkah. Gali 1 kaki ke bawah. Dia telah menyelamatkan kami. Seharusnya tidak ada masalah. Ayah, pegang baik-baik. Tutup mata. Buka mata. Ini di mana? Ini adalah Istana Changqing, ruang independen yang dibuka. Dihususkan untuk menahan diriku. Memang tubuh Asura dapat menahan kekuatan jiwa saya. Tadi kamu yang menyelamatkan saya. Selain saya, siapa lagi? Bahkan jika saya tidak ada, pecahan jiwa saya selalu melindungi kamu. Konsentrasi. Xiao Bai. Xiao Bai adalah kamu yang berubah. Tentu saja. Senior. Kenapa kamu baik sekali padaku? Kamu hanya berguna bagi saya. Apa gunaku bagimu? Kamu sama seperti aku. Semua memiliki tubuh Asura. Kamu membiarkan jiwa asalku masuk ke dalam tubuhmu. Menggunakan tubuhmu untuk melatih kekuatan iblis. Aku tidak beruntung terkena permainan licik Istana Changqing. Terperangkap di penjara dingin ini selama 100.000 tahun. Selalu tidak dapat terbebas. Setelah aku memulihkan kekuatan sihirmu, orang-orang di Istana Changqing itu yang mengganggu kamu, semuanya akan lenyap tanpa jejak. Jadi, senior, kamu tidak akan berbuat semena-mena, kan? Istana Changqing berpura-pura suci. Sangat hipokrit. Semuanya jadi imut. Tidak lebih bersih dan rapi. Jika senior terlalu imut dan tidak bersalah, maka aku tidak bisa menuruti. Kamu punya begitu banyak permintaan dari mana? Tidak bisa ya sudah tidak bisa. Halo. Saya menjanjikan Anda. Selama Anda dapat membantu saya keluar dari masalah ini,
Saya akan mendengarkan Anda. Bagaimana caranya? Baik, saya menjanjikan Anda. Datanglah. Tutup mata dan rilekskan pikiran Anda. Wanita ini sedikit lemah, tapi rasanya cukup enak. Ada apa? Melaporkan kepada ratu. Di neraka yang sangat dingin, terjadi sesuatu. Wanita dari ras iblis, yang kami bawa kembali, sepertinya adalah mata-mata dari ras iblis. Berkolusi di penjara beku itu. Iblis yang tertindas. Kalian terluka. Ya. Tergores oleh iblis itu. Ya. Iblis yang tertindas di penjara beku itu. Sudah kehilangan kekuatan. Bagaimana mungkin dia bisa menyakiti dirimu? Mungkin itu perbuatan wanita dari suku iblis. Harap diperiksa oleh Ratu Immortal. Steffi Su pasti adalah mata-mata. Senior Xiaobai. Mengapa sebenarnya? Kau tidak membiarkan aku menyelamatkan ayahku? Jangan teriak sembarangan. Lalu aku harus memanggilmu apa? Sekarang kekuatanku masih sangat lemah. Tunggu sampai aku memanfaatkan tubuhmu untuk melatih kekuatan sihirku. Saat itu, kamu bisa melakukan apa saja. Lalu butuh waktu berapa lama? Ayahku sudah tidak kuat lagi. Mereka masih sedang membongkar tulang syura saya. Kalau begitu, hanya bisa menggunakan beberapa cara yang berbahaya. Apakah masih ada darah? Kalau begitu, tidak ada nilai guna lagi. Kamu dan ayahmu tidak berhak hidup lagi. Elder Y. Apapun yang kau mau, silakan. Aku akan memberikan tulang ini untukmu. Aku akan memberikan darahku untukmu. Tolong, kasihanilah ayahku. 6 hari lagi adalah ulang tahun adikku. Saat itu, kakakku akan meminjam tulang syura milikmu untuk mengembalikan adikku. Saya harus menyiapkan hadiah untuknya. Tolong. Elder Y telah memerintahkan. Adik perempuan saya juga adalah tubuh syura suci. Saya akan menggunakan roh bijakmu untuk mengolah menjadi pesona terpesona. Membantu dia membersihkan kondisi tubuhnya yang tercemar oleh ras iblis. Bagaimana menurutmu? Aku terlalu imut untuk dia. Aku akan mengambil roh dan jiwa dia, menghancurkan tulang dan abadi. Jangan salahkan aku tidak memberitahu kamu. Di antara 3 Hun dan 7 Po. Po Ling Hui bertanggung jawab atas 7 perasaan dan 6 keinginan. Setelah Po Ling Hui kamu diambil, tidak ada lagi perasaan. Namun itu tidak masalah. Kalian makhluk iblis memang dingin darah. Tentu saja. Jika kau lebih patuh, membuatku sedikit lebih mudah. Aku akan mengampuni ayahmu yang lemah itu. Bagaimana kalau mengirimnya meninggalkan istana immortal? Nenek moyang, apakah kamu akan menepati janji? Saya masih meremehkan kamu. Sampah seperti ini tidak akan saya ingkari. Nah, efek dari pil besar itu cukup bagus, kan? Bagus. Ayo buka bajumu. Saya belum sampai pada titik itu terhadapmu. Sampah seperti ini menarik perhatian. Sebelum masuk ke dalam tungku alkimia, semua kotoran di tubuh harus dihilangkan. Jangan salahkan aku jika tidak memperingatkanmu. Dan Huan besar bisa menyelamatkan nyawa. Tapi kau adalah makhluk biasa. Tidak akan bertahan lama di neraka dingin. Sebaiknya kau cepat. Buka pakaianmu. Tunggu. Tunggu sebentar. Ibu. Kenapa kau datang? Ratu Sihir. Itulah wanita ini. Dia mencoba berkolaborasi dengan iblis dari neraka dingin. Kekacauan di Istana Suci Changqing. Bukan milikku,
bukan juga milikmu. Kemarin, aku dan adik iparku Sianyi. Mengapa kami bisa diserang oleh pemimpin iblis yang bekerja sama denganmu? Di penjara terdingin? Putri Ratu Suci dan pendeta senior Ye. Aku dengan sukarela menyerahkan tulang setanku. Kepadamu, kepada putrimu, dan saudaramu. Datang latihan. Tukar dengan satu butir obat penyembuh besar. Datang untuk menyelamatkan nyawa ayahku. Sekarang kedua orang jahat ini malah mencuri obatku. Ini adalah istana Evergreen Immortal. Dari istana Immortal Changking? Berani bersimpuh dan jawab. Tidak mengerti aturan sedikit pun. Mohon Dewi untuk membantu perempuan biasa ini. Tentang urusanmu dengan Xing dan yang lainnya, saya tidak berminat untuk campur tangan. Saya hanya bertanya padamu. Siapa iblis yang kamu jalin kerjasama? Di mana dia sekarang? Karena Ratu Peri sudah memastikan, aku bersekongkol dengan iblis. Maka kalian bisa mencarinya sendiri. Mengapa harus bertanya padaku? Berani-beraninya tidak sopan pada Ibu Ratu. Tadi kita sudah mencari di penjara dingin, namun tidak menemukan orang itu. Tidak ada jejak setan itu. Itulah sebabnya aku bertanya padamu. Bisa jadi dia dibawa pergi oleh sihir perempuan itu. Dia membuka pakaian perempuan itu untuk melihat apakah ada sesuatu disembunyikan. Perhiasan sihir dari ras iblis yang sebenarnya ingin diproses untuk diolah. Roh bijakmu. Begini lebih mudah. Lepaskan sendiri. Tidak akan. Benarkah? Apa kamu tidak ingin nyawa ayahmu? Karena kalian sudah memutuskan. Aku adalah penyihir. Aku hanya ingin bertahan hidup. Kalian tidak akan membiarkanku. Aku dan ayahku. Kau berani sekali. Berani bicara denganku seperti itu. Sepertinya kau ingin menderita lebih banyak. Yuan Xianyi melepas pakaian wanitanya. Buang ke dalam tungku alkimia. Ini adalah kakak Ye. Lepaskan aku. Kau harus lebih sopan padaku. Ikan kecil. Tunggu aku masuk ke istana dewa. Aku pasti akan kembali menjemputmu. Bahkan jika aku benar-benar masuk ke istana dewa, aku juga ingin bersamamu. Yuan Xianyi. Kamu. Dan ini juga bisa melindungimu dengan aman. Kamu harus lebih jujur padaku. Aku memberimu makan. Semua untukmu. Gunakan suci api setan iblis untuk mengekstrak roh pengetahuan sihir iblis ini. Ya. Lanjutkan penyelidikan. Pasti temukan si iblis itu. Si iblis wanita ini adalah tubuh suci Asura. Berguna untuk latihan kakakmu. Hati-hati jangan sampai jadi imut. Tenang saja, ibu. Kamu ingin jiwa dan roh cerdasnya untuk meracik Zui Shenyun agar bisa digunakan oleh adikmu. Jika kakak Yu berhasil berlatih, dia benar-benar bisa menemukan adikku. Dia memiliki Zui Shenyun ini. Pasti bisa mengusir sifat iblis. Mengubah tubuh Shura menjadi tubuh roh abadi. Akan menguntungkan latihan adikku di masa depan. Dulu kami yang bersalah padamu, adikku. Hanya ingin segera menemukan Xiao Gu. Kita sekeluarga berkumpul. Ibu pasti akan melakukannya. Purple Orchid. Kalian tidak memiliki kekuatan magis yang cukup, mundur saja. Minuman Zui Shenyun ini kualitasnya bagus.
Selesai. Kau bisa pergi sekarang. Jangan lupa untuk mengunjungi saudara perempuanku. Tubuhmu masih berguna baginya. Ayo. Bawa dia pergi. Betul. Ini adalah gelang biji pohon bodhi yang pernah saya berikan kepada Xiao Gu. Di mana adikmu? Belum menemukan adik. Gelang ini saya temukan saat saya mengolah pil. Dulu. Siapa saja yang sudah menggunakan tungku alkimia belakangan ini? Saya sudah memeriksa catatan penggunaan tungku alkimia dalam sebulan terakhir. Semua ada di sini. Kamu segera periksa semua orang, tanpa terkecuali. Tidak boleh ada yang terlewat. Dan kembalikan ini ke tempat semula. Kamu jaga di samping. Lihat apakah Xiao Gu akan kembali mencari. Tenang saja, Ibu. Pasti bisa menemukan adik. Xiao Gu, jika kali ini kita bisa berkumpul sebagai keluarga, Ibu pasti akan mengganti rugi dengan baik. Apapun yang kamu inginkan. Tulang Shuraimyu lebih baik daripada yang aku bayangkan sebelumnya. Sepertinya aku bisa berhasil berlatih tepat waktu. Bangunlah. Ada apa denganmu? Elderie telah mencabut roh cerdasku. Dijadikan sebagai Zui Shenyun. Harus memberikan obat kepada nona ketiga. Ini memang ada cara yang baik. Nanti setelah menemukan Xiao Gu, juga tidak boleh membiarkan dia terus memiliki tubuh Shura. Nanti setelah aku menemukan adikku, aku akan membiarkanmu dan ayahmu pergi. Hal kecil ini jangan dipikirkan terlalu dalam. Keturunan dari ras iblis, kami dilahirkan tanpa emosi. Menghilangkan kecerdasan dan jiwa kami tidak terlalu penting. Sekarang aku bisa berbicara denganmu 2 kalimat. Ini karena melihat pada saudara perempuanku, yang juga memiliki tubuh tipe Asura. Jangan tidak menghargai baiknya. Kamu membenci kami, lalu bagaimana? Sekarang kamu hanyalah seorang manusia biasa. Di hadapanku, kamu seperti semut. Meskipun aku mengambil tulang Shuraimyu, mengambil jiwa cerdasmu. Meskipun aku mengolah jiwa aslimu menjadi ramuan, apa yang bisa kamu lakukan? Ingat, kamu tidak bisa mencintaiku. Itu adalah kemurahan hatiku. Wanita biasa telah mengetahuinya. Aku bilang, kenapa gelang ini tidak bisa ditemukan? Ternyata diambil oleh penyihir itu. Permaisuri memerintahkan untuk mencari semua orang yang pernah menggunakan tungku alkimia, dan juga meminta Elderie untuk menjaga di dekat tungku alkimia. Tunggu nona ketiga kembali mengambil gelang tangan. Kamu rasa? Apakah aku mirip dengan si kecil itu? Ini. Jika keluarga Xiao kita bisa membuat bukti. Aku diambil dari sungai Heishui. Tapi si kecil itu, dia adalah tubuh suci Shura. Pil ini dapat mempertahankan tubuh Shura saya setidaknya selama 1 jam. Nanti saya akan minum. Zui Shenyun yang diracik oleh Han Ye. Siapa yang bisa menyadarinya? Putri Ahuan. Apa yang kau lakukan untuk keluarga Xiao kami? Setelah keluarga Xiao kami menguasai Istana Suci, pasti tidak akan dilupakan. Terima kasih. Sekarang pergi ke penjara es. Tangkap nelayan tua itu. Dan gadis iblis kecil itu. Untuk menghindari masalah di kemudian hari. Namun iblis itu... Kau ingin lebih? Kau harus mengambil risiko yang lebih besar. Lagi pula, Muhan yang sudah memeriksanya. Penjara es ekstrim tidak memiliki iblis besar bersembunyi. Kami sebagian besar dikirim oleh sihir gadis kecil itu. Ilusi ini telah menipuku. Tenang saja. Roh cerdas tidak penting bagi kita, ras iblis. Tidak terlalu berharga. Tulangan Asura juga hanya sekadar ada. Selama aku ada di sini, kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan. Apa yang kamu pikirkan? Aku sangat takut. Takut apa?
Sepertinya aku hanya ingat untuk membalas dendam. Hampir lupa tentang ayahku. Kalau begini terus, aku akan jadi seperti apa? Kalian wanita banyak sekali yang dikhawatirkan. Kesempatan yang baik. Ikan kecil cepat pergi. Pergi juga tidak akan kemana-mana. Yuan Xianyi. Kau tidak tahu terima kasih. Balas budi dengan dendam. Sekarang aku masih berguna bagi kakak Yu. Kau tidak takut, dia akan mengambil nyawamu? Penyihir. Mereka sudah menemukan orang yang mereka inginkan. Kamu sudah tidak berguna lagi. Jadilah yang imut, kakak dewa. Kalau ingin imut, buatlah aku imut. Ikan kecil tumbuh bersamamu sejak kecil. Dia selalu baik padamu. Aku sudah mencapai tingkat keabadian, tidak terpengaruh oleh duniawi. Kau memang menarik, penyihir jahat. Kau perempuan rendah yang tidak tahu terima kasih. Namun, bakatmu sebenarnya cukup baik. Nanti setelah aku menyerap jiwa ragamu, dan sepenuhnya memurnikannya, aku akan dapat memulihkan kekuatan sihirku lebih cepat. Ikan kecil. Aku salah, ikan kecil. Aku pasti akan membuatmu juga bergabung dengan Istana Dewa. Kau tidak masih percaya padanya kan? Aku hanya ingin membuatnya lebih menderita sedikit. Ikan kecil. Itu mudah. Ah, syukurlah menemukan ini. Meskipun gelang ini bukanlah harta karun tingkat tinggi, tapi ini sudah saya pakai sejak kecil. Hilang rasanya memang tidak terbiasa. Bagaimana mungkin itu dia? Bukankah dia dari keluarga Xiao? Bagaimana mungkin dia adalah saudara perempuan? Maafkan saya, kakek malam. Saya tidak bermaksud untuk masuk ke dalam aula utama tanpa izin. Hanya saja saya kehilangan sesuatu. Siapa yang memberimu gelang ini? Ini sudah saya kenakan sejak kecil. Hanya saja saya tidak tahu siapa yang memberikannya. Bagaimana bisa tidak tahu? Bukankah itu dikirim oleh keluarga? Yang mulia Ye, mohon pengertian. Sebenarnya, saya bukanlah keturunan langsung dari keluarga Xiao. Hanya saja, ketika saya kecil, orang tua saya pergi ke sungai Heishui untuk berburu ras iblis yang lucu. Kebetulan ditemukan di sungai. Saat saya ditemukan, saya sudah memakai gelang ini. Tubuh Asura. Kau benar-benar Xiao Gu. Ibu. Aku sudah menggunakan jimat suara jarak jauh untuk bertanya kepada keluarga Xiao. Zing memang mereka yang ditemukan di sungai Heishui. Bukan anak kandung, hanya anak angkat keluarga Xiao. Zing. Dia memang Xiao Gu. Gu. Apakah kamu bisa memaafkan ibu? Semua ini salah ibu. Mengakibatkanmu mengembara di luar begitu lama, menderita begitu banyak. Maafkanlah ibu, ya? Adik kecil. Akhirnya kami menemukanmu. Dulu kami yang salah. Kini ayah sudah tiada. Tidak ada yang bisa menghentikan kita. Kembali bersatu sebagai keluarga. Kaisar Kepiting. Aku benar-benar putrimu. Kakek malam. Aku adalah adikmu. Ibu. Apakah kau ingin memberitahu saudaramu sekarang? Bulan sedang berlatih pada saat kritis. Jangan biarkan dia terganggu untuk sementara. Kalau tidak, bisa berbahaya jika metode latihan membalikkan diri. Tidak apa-apa, nanti dalam 2 hari saja. Adik perempuan akan merayakan ulang tahunnya. Dalam beberapa hari lagi, kakak sudah menyiapkan hadiah untuknya. Dia pasti akan menyukainya.
Kecelakaan. Lampu jiwa Yuan Xianyi padam. Perempuan hina ini secara alami memiliki jiwa yang kuat. Setidaknya bisa membuatku pulih. Menjadi kekuatanku. Berapa lama lagi aku bisa menyelamatkan ayahku? Aku butuh 3 hari lagi untuk mengolah jiwanya. Nanti ketika aku sudah memulihkan kekuatanku. Saat itu, aku akan bisa menghancurkan istana Immortal Changqing. Tapi ayahku sudah tidak bisa bertahan lebih dari 3 hari. Xiao Yu, bagaimana kamu bisa? Mereka bisa berbuat demikian kepadaku? Apa hak saya untuk tidak bisa bersikap seperti ini terhadap mereka? Mengapa? Mengapa saya bisa berbicara seperti ini dengan bapak saya? Ling Huipo? Ling Huipo saya telah diambil oleh iblis itu. Dari sekarang saya tidak memiliki emosi lagi. Ikan kecil. Ikan kecil, bapakmu salah bicara. Jangan dianggap serius nanti. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Saya bahkan sudah tidak punya air mata lagi. Tidak apa-apa, ayah tidak apa-apa. Ayah. Menelan hantu roh. Ini adalah teknik iblis. Memang kau ini iblis, merugikan Yuan Xianyi. Penyihir. Kau yang membuat Xianyi jadi menyenangkan. Xianyi. Jangan terburu-buru. Kita belum selevel dengan dia. Mereka menyakiti ayahku. Percayalah padaku, aku punya cara untuk menyelesaikannya. Witch dipercayai Imutia. Maafkan aku. Kau telah menelan hantu roh Hisian. Aku akan menggunakan hantu rohmu untuk membuat pil. Tuan Bulan membutuhkan tulang asura milikku. Untuk latihan. Tunggu dulu. Kakak. Adik, sebelumnya kakak berusaha mencarimu. Menguasai ilmu setan. Kini dia memang membutuhkan tulangnya. Jika dipaksa dihentikan, takutnya akan terbalas oleh ilmu setan itu. Kecil, untuk membalas dendam, tidak perlu terburu-buru. 1 hari lagi adalah hari ulang tahunmu. Ilmu setan Xiao Yu juga harus sudah berhasil. Nanti akan digunakan. Ramuan sihir-sihir wanita tanpa roh. Wanita ini kalau dibiarkan menjadi masalah. Masih perlu diselesaikan secepatnya. Semua tergantung pada perintah ibu. Tunggulah di penjara yang sangat dingin ini, nak. Ayah. Ayah ikan kecil pergi. Ayah tahu. Tahu kamu ingin membalas dendam. Tapi para dewa ini. Kita tidak bisa melawan. Ayah, istirahatlah sebentar. Akan segera membaik. Kamu adalah anak yang diambil ayah. Dari sungai Heisui. Karena datang dari internet. Mari kita panggil dia ikan kecil. Saat itu, gelang tangan itu ada di tubuhmu. Ayah. Dengarkan ayah sampai selesai. Keluargamu pasti adalah penggiat kultivasi. Ini adalah kesalahan ayah yang menghambatmu. Kamu jangan sekali-kali merasa nyaman di sini. Kamu masih harus berkumpul dengan mereka. Ayah. Kamu mengerti maksudku? Aku mengerti. Aku pasti akan hidup dengan baik. Kalau begitu, aku bisa tenang. Ayah. Perizing.
Elder Gu, ada yang bisa diperintahkan? Turunkan suhu penjara es ke tingkat terendah. Tapi itu akan menghabiskan banyak permata. Ingat, turunkan ke tingkat terendah. Baik, Elder Gu. Keparat. Lihat bagaimana kamu bertahan. Orang pasti akan menjadi menyenangkan. Aku tidak lagi memiliki jiwa yang cerdas. Tidak akan merasa sedih. Tapi aku ingin membalas dendam. Aku harus memasuki tidur untuk mengembalikan kekuatan sihirku. Tapi mereka tidak akan membiarkanmu pergi. Terutama wanita bernama Ziying. Aku baik-baik saja. Semakin mereka menyiksaku, semakin mereka ingin aku cantik. Aku semakin ingin bertahan hidup. Jadi begitu, aku akan menyalurkan kekuatanku padamu. Semoga kamu aman. Tidak, cepat pulihkan kekuatanmu. Bantu aku untuk membalas dendam. Baiklah. Hati-hati ya. Hari ini adalah hari terakhir. Tak kusangka kamu masih bisa bertahan. Dengan nasib sial ini, hanya tersisa satu tulang syura. Darah di tubuh ini juga sudah berkurang setengah. Tapi masih bisa bertahan sampai sekarang. Kakak, hari ini adalah pesta ulang tahun pertama Xiao Gu pulang. Jangan sampai terlambat. Tenang saja, sebelum pesta ulang tahun, metode latihan akan berhasil. Tidak akan terhambat. Baik. Jadi aku akan membawa wanita iblis ini kembali. Ayo pergi. 7 tulang asura di tubuhmu. Semua sudah dibongkar. Nanti kau gunakan Yuan Shen Wemyu untuk memurnikan obat. Kau akan berubah menjadi tidak ada. Bagi seorang iblis seperti dirimu, ini sudah cukup murah. Senior, bagaimana keadaanmu sekarang? Jika senior tidak sempat bangun, jiwaku akan direduksi. Maka semuanya akan berakhir. Sampai. Nyonya setan terlalu kotor. Sebaiknya hilangkan beberapa kotoran. Ah, panggil orang. Masukkan Nyonya setan ke dalam tungku alkimia. Penganugerah malam, karena kau akan menggunakan Yuan Shenku untuk menyuling obat. Mengapa kau mengeluh bahwa aku kotor? Duli Candi Cindy menyambut Nyai kecil. Keluarga bersatu. Hamba Xiao Changshou merayakan bagi Duli. Harus berterima kasih pada keluarga Xiao. Bisa menampung adik perempuan ini. Kalau tidak, dia akan hidup sendirian di luar sana. Tidak tahu kapan bisa pulang ke rumah. Paman kedua dan paman ketiga. Meskipun aku sudah minum cairan berlabel, namun, pengasuhanmu terhadapku, Pak Xiao, aku tidak pernah bisa melupakan itu. Kita tetap satu keluarga. Kecil tulang masih berperasaan. Bagus-bagus.
Semua orang. Hari ini bukan hanya hari pulang si kecil, tetapi juga ulang tahunnya. Silakan minum secangkir penuh. Laut tulang. Lama ini menyajikan sebatang herba 1000 tahun. Hanya untuk mengekspresikan perasaan. Lama ini menyajikan air berat langit dari dalam galaksi. 10 tetes. Tolong terimalah dari penjaga tulang. Meskipun penjaga tulang telah mengakui garis keturunanmu, keluarga Xiao selalu memiliki bagianmu. Ini adalah harta berharga keluarga Xiao. Ambilkan bendera Tianfan ini. Terima kasih, Ayah. Adik, kakak juga menyiapkan sebuah hadiah untukmu. Ini adalah pesona yang memabukkan, sangat murni dan halus. Dapat membersihkan kotoran, menunjukkan kejelasan, menghapus belenggu, kuatkan tulang dan jiwamu. Masih saja YGG yang paling baik padaku. Jangan terburu-buru. Ada kejutan lebih besar lagi nih. Tiga, gunakan Yuan Shen Asura untuk menyempurnakan pil Asura. Tahan dulu. Apa yang terjadi dengan kakak? Xia Yue, apakah kamu belum berhasil dalam latihan? Saya sudah berhasil. Itu bagus. Kalau begitu, kamu bisa merasakan jiwa asli tulang itu. Adik perempuan sudah bertahun-tahun tersisih. Memang sangat sulit. Kakak hari ini mengirimkanmu sebuah hadiah. Terima kasih, kakak. Xia Yue, kamu sedang melakukan apa? Kak, ini sedang melakukan apa? Ibu, hari ini saya memang telah berhasil menguasai teknik syura, dan memang merasakan bahwa di dalam istana cangking ini ada jiwa adik perempuan. Apa masalahnya? Tapi jiwa adik perempuan tidak ada di dalam tubuhnya, tapi ada di sini. Penyihir ini adalah Xiao Gu. Kakak tidak mungkin. Penyihir itu tidak memiliki tanda, dan tidak ada manik-manik bodhi. Dia adalah Xia Gu. Dia memiliki tanda di bahu kanannya, dan dia memiliki manik-manik bodhi. Tidak buruk. Xia Gu adalah anak yang ditemukan keluarga Xiao di Sungai Hitam, Sungai Blackwater. Itu harus disebut. NYMPH Xiao Xing berencana dengan baik. Saya menangkap seorang junior di keluarga Xiao. Dia sudah menjelaskan semuanya dengan jelas. Dia sama sekali bukan ditemukan di Sungai Hitam, tetapi garis keturunan asli dari keluarga Xiao. Sementara tentang gelang rosari body ini, dan tanda di bahunya. Selama Ahuan menjadi saksi, tentu saja bisa dibuat palsu. Saya tidak punya. Jika kamu tidak berafiliasi dengan keluarga Xiao, mengapa ada rumput ajaib dari istana mereka? Baiklah, rencana yang cerdik. Adik perempuan. Han Ye. Haha. Kamu pikir aku benar-benar ingin menyamar sebagai adikmu? Menyamar sebagai putrimu? Ada racun dalam minuman ini. Di dalam anggur ini, ada obat santai dari istana Beiming. Tak berwarna dan tak berasa, tanpa pengetahuan atau kesadaran. Bahkan seorang immortal emperor level tuan. Dalam 2 jam pertama, tidak ada cara untuk menggunakan kekuatan sihirnya. Meskipun kamu sangat berhati-hati. Sebagai putri yang sudah lama terpisah. Untuk memberimu minum. Kamu pasti harus minum sekali, kan? Orang jahat pergi, ayo.
Silakan tenang, semua. Kedudukan kalian tidak akan terpengaruh. Gaji akan meningkat 30%. Mari kita temui dewa baru. Elder Zing memimpin istana. Kami semua sangat menghormati. Keluarga Xiao telah berkontribusi besar kepada Qiang King Xiangong. Sudah seharusnya mereka mendapatkan kedudukan. Ayah, paman kedua, paman ketiga, telah menghabisi semua pengkhianat dari keluarga Han. Untuk menghilangkan ancaman di masa depan, Menara Linglong Tian di Xuanhuang ini mengolah jiwa seluruh keluarga Han kalian. Semua akan hancur total. Xiao Yu, cepat bangun. Xiao Yu, rohmu tersegel di dalam tungku alkimia. Kekuatan saya sepenuhnya tidak bisa dikeluarkan. Jika terus begini, kita semua akan terolah. Jangan lucu-lucu. Ikan kecil. Kakak Yen Yi Xian Yi, ikan kecil. Mengapa kau bertindak seperti ini terhadapku? Ikan kecil. Yuan Xian Yi. Aku ingin lucu jika kau mau. Ikan kecil. Setan dalam hati. Mengapa setan dalam hati masuk ke tubuh pada saat ini? Aku sangat dingin, aku sangat dingin. Wu Xiaoyu. Musuhmu ada di luar sana. Ibumu kandungmu juga ada di luar sana. Kamu tidak ingin membalas dendam? Bangun cepat. Musuh bebuyatan. Ibu kandung. Untuk membalas dendam. Apa yang terjadi pada ikan kecil? Ikan kecil. Ikan kecil, aku akan menurunkan seluruh kekuatanku padamu. Harapannya adalah kamu bisa mengubah nasibmu menjadi aman. Balas dendam untukku. Kekasih yang abadi di Istana Qingxian. Jangan lupakan aku. Hahaha. Mengenai kalian yang menggunakan adik perempuan dan putri untuk membuat pil syura. Aku akan menerimanya dengan senang hati. Semut kecil. Mengapa harus terburu-buru mengantarkan yang lucu? Kamu. Bagaimana bisa? Saya adalah Raja Iblis Agung yang muncul di dunia. Yang hadir di sini. Siapa yang ingin mengusir iblis dan menjaga kebenaran? Silakan datang dan berbicara. Ayah, paman, paman ketiga. Ingin lari. Kembali. Adik ikan kecil. Semua ini karena Yuan Xianyi yang menggoda saya. Semua ini karena dia ingin pergi kepada Wu Youchai yang imut. Teruskan bicara. Benar. Kamu percayalah padaku. Keluargamu sebelumnya begitu menyakitimu. Aku hanya membantumu untuk melampiaskan kemarahanmu. Sepertinya cukup masuk akal. Bagaimana aku bisa menyelamatkan kalian?
Xia Gu. Maafkan ibumu, itu kesalahanku. Kau telah menderita karena ibumu. Maafkan ibumu, iya. Xiao Gu, kami benar-benar tidak sengaja. Kami ditipu oleh Xiao Xin. Kami benar-benar tidak tahu. Kau adalah Xiao Gu. Xiao Gu, cepat selamatkan kami. Jiwa kami segera akan disempurnakan. Kerabat kecil. Kita memang keluarga yang sejati. Benar sekali. Ayahanda pernah berkata padaku sebelum meninggal. Aku ditemukan di Sungai Hitam. Tangananku membawa gantungan rosari ketika itu. Artinya, saya adalah putri Anda dan Yang Mulia Kaisar Immortal. Juga adik dari Elder Ye dan Elder Yu. Adik. Adik. Kalau begitu cepatlah keluarkan kami. Kenapa harus? Xiao Gu. Ayahmu dulu sangat menyayangimu. Kami berusaha keras untuk melindungi. Sudah berusaha sebaik mungkin. Kini bahkan jika ibunda dan kakak-kakak melakukan kesalahan. Mengapa kamu bisa begitu kejam? Mengapa aku begitu kejam? Lalu apa yang kamu lakukan padaku? Kakak baikku. Aku akan mencabut roh kecerdikanmu. Mulai sekarang, kamu tidak akan memiliki emosi lagi. Kalian juga membuangku ke Sungai Hitam. Aku tidak membenci kalian. Kalian juga merugikan ayahku. Kau telah merampas darah dagingku. Kau telah mencuri jiwaku. Dan menggunakan rohku untuk membuat ramuan. Hahaha. Darah daging dan roh sudah aku kembalikan padamu. Sekarang, kita tidak memiliki hubungan apapun. Tapi ada beberapa orang yang harus membayar. Aku masih harus menghitung. Kakek Gu, tolong ampuni aku. Namaku Wu Xiaoyu. Teman Dao Xiaoyu. Musuh sebaiknya diselesaikan, bukan diperpanjang. Mereka semua adalah keluargamu. Mengapa harus saling dendam? Kapan aku membalas dendam? Aku yang mengirim mereka ke bawah menara linglung yang suci itu untuk berlatih. Aku tidak berniat membalas dendam. Aku hanya tidak menyelamatkan mereka saja. Aku telah mengembalikan tulang daging dan roh ke mereka. Mereka dan aku tidak memiliki hubungan apapun. Mereka juga menyakiti ayahku yang tercinta. Mengapa aku harus menyelamatkan musuh? Ikan kecil, tolong. Tolong selamatkan kami. Ikan kecil, kita adalah keluarga. Darah lebih kental dari air. Ibu tidak ingin diolah. Maafkan kami, ya. Bagaimana aku bisa menyelamatkan semutku ini untuk menyelamatkan kalian? Tidak malu? Yang perlu dibersihkan adalah jiwamu. Nyawa kalian sudah diselamatkan. Namun, Yuan Shenmu mengalami kerusakan yang parah. Kalian sudah menjadi. Tidak ada kekuatan sihir pada orang biasa. Saudariku, kau juga putri dari keluarga Han. Mengapa kita menjadi orang biasa? Apakah kalian mencintaiku? Apakah kalian membenciku? Aku, Wu Xiaoyu, sudah tidak peduli lagi. Hari ini aku telah menyelamatkan nyawa kalian. Mereka hanya ingin kalian tahu. Kaisar Semut.
Tidak ada perbedaan. Kalian dulu memperlakukan manusia biasa seperti semut. Menginjak-injak mereka dengan seenaknya. Menindih mereka. Hari ini, aku ingin memberitahu kalian. Mereka sama seperti kalian. Mereka juga memiliki orang tua. Mereka adalah makhluk yang memiliki emosi, senang, marah, sedih, dan gembira. Sekarang kalian telah menjadi manusia biasa. Kalian akan perlahan mengerti tentang hal ini. Kau benar-benar ingin berpisah denganku? Aku sudah pulih sepenuhnya kekuatan sihirku. Aku bisa membantumu mencapai tingkat pencerahan yang lebih tinggi. Aku bisa membantumu mencapai tingkat pencerahan yang lebih tinggi. Akan membawamu melihat dunia yang lebih besar. Apa kamu tidak menginginkannya? Apakah kamu rela tinggal di sini? Di desa nelayan yang terpencil ini? Melihat kehidupan. Tanpa perbedaan. Menyaksikan waktu dengan harapan di hati. Hidup seperti ini. Bukankah itu juga suatu kebahagiaan? Namun setelah aku pergi, kau hanya akan menjadi manusia biasa. Tidak akan ada kekuatan magis sedikit pun. Apakah seseorang bahagia? Bergantung pada kedamaian dalam hati, bukan pada kekuatan yang besar. Kuasa ini tidak pernah meminta bantuan orang lain, tapi kamu sudah menghabiskan waktu bicara omong kosong di sini. Kamu sebenarnya mau pergi atau tidak? Jika kamu ingin tetap menemani saya akan sangat senang. Jika kamu ingin pergi, saya akan sangat tidak senang. Silakan pilih sendiri. Kalau begitu, sampai jumpa lagi. Tidak ada orang yang pernah berani menolak saya. Ikan yang sangat besar. Akhir cerita. Akhir tayangan.